Terima kasih untuk kita semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang sudah lama bergabung ataupun baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah. Dan untuk teman-teman dari City Light dan Gracia Community, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Nah teman-teman, hari ini tepat tanggal 1 Oktober 2021, kami semua mengucapkan Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Semoga di momen Hari Kesaktian Pancasila ini dapat membangkitkan rasa patriotisme dan nasionalisme seluruh bangsa negara Indonesia, agar kita semua dapat bersatu dan bergandeng tangan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Sehingga Indonesia dapat segera terbebas dari pandemi ini dan kita pun dapat beraktivitas dengan normal tanpa takut akan penyebaran virus ini. Nah teman-teman, sebentar Pastor Daniel dari Perth, Australia akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya Santos akan menyapa kita semua dan dilanjutkan dengan GCC Band Purwokerto yang akan membawakan sebuah lagu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang memiliki keterbatasan. Keterbatasan membuat saya dan Anda membutuhkan orang lain. Saya memiliki keterbatasan menempuh pendidikan S1 selama 7 tahun. Kemudian menempuh pendidikan S2 selama 11 tahun. Saya memang memiliki keterbatasan, tapi saya terus berusaha dan tidak mau pasif. Keterbatasan memang membuat kita ada pada posisi dilema, yang membuat kita pada posisi maju kena, mundur kena. Tapi keterbatasan itu mendorong dan memberi semangat agar kita terus berjuang untuk menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Keterbatasan tidak menghalangi kita untuk berbuat sesuatu hal yang berguna dan yang besar untuk menolong orang lain. Tuhan bisa pakai keterbatasan kita untuk menolong orang lain. Apa yang kita lakukan untuk kita keluar dari situasi yang sulit ini? Yang pertama, itu kita bertindak. Bertindak menolong kita keluar dari situasi yang sulit. Dengan bertindak, itu artinya kita mau memulai melakukan sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kita pernah memulai untuk melakukannya. Jadi, bertindaklah untuk memulai sesuatu yang terjadi. Ada kisah dalam Perjanjian Lama tentang 4 orang penyakit kusta yang terancam akan mati kelaparan. Kalau mereka datang ke kota, sedangkan kota tidak ada makanan, mereka juga akan mati kelaparan. Kalau mereka mendatangi perkemahan tentara musuh, mereka juga akan mati dibunuh. Tapi kalau mereka diam saja di tempat, mereka juga akan mati kelaparan. Namun mereka tidak putus asa. Mereka mau bertindak. Dan Tuhan memakai langkah mereka menjadi bunyi derap langkah ratusan ribu pasukan dan juga derap langkah kuda. Sehingga membuat tentara Aram lari dari perkemahan mereka. Dan 4 orang kusta ini bisa mendapat makanan dan juga seluruh penduduk kota mendapat makanan. Yang kedua, untuk menolong kita keluar dari situasi yang sulit, kita harus mau bertindak. Artinya kita punya inisiatif untuk melakukan dan memulai sesuatu meskipun memiliki keterbatasan. Jangan menyerah dan tidak dikendalikan oleh keterbatasan kita. Teruslah bertindak dan teruslah berjuang. Tanpa perjuangan tidak mungkin kita tuh meraih kemenangan. Tanpa memulai tindakan dan usaha, sulit bagi kita untuk mendapatkan hasil yang baik dan yang berguna. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sangat penting. Jadi Mahatma Gandhi pernah berkata, hiduplah hari ini seolah-olah besok mati. Hidup hari ini begitu penting. Kita perlu bertindak maksimal supaya kita bisa keluar dari situasi yang sulit ini. Ajakan saya, kita terus bertindak. Kita punya sikap yang tidak peduli terhadap resiko. Resiko justru menjadi alat untuk kita mengeluarkan potensi hidup kita secara maksimal. Dengan menerobos resiko, membuat keterbatasan kita menjadi kekuatan dan keberhasilan dalam hidup. Ada seorang pilot dari Thailand namanya Tanun. Dulunya dia memang pilot, tapi situasi yang sulit di masa pandemi ini, dia beralih profesi menjadi ojek online. Dia mengantar makanan kepada orang yang memerlukan. Ini kata-katanya yang sangat menarik bagi kita. Sekecil apapun keuntungan yang kita dapat, itu sangat berguna untuk membantu kita melewati masa krisis. Jadi terus bertindak dengan cara mengurangi apapun yang tidak perlu
kemudian kita menyimpan keuntungan untuk bisa membantu diri kita, juga orang lain untuk keluar dari krisis. Ajakan saya, jangan tunggu orang lain memberi contoh, tapi inisiatiflah untuk segera bertindak. Sekecil apapun tindakan kita, sesederhana apapun yang kita lakukan, jangan berhenti. Terus bertindak. Ada pribadi Tuhan yang menyertai dan memberkati tindakan kita. Amin. Tuhan memberkati.
sepertimu. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sudah lama tidak berjumpa. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang seringkali ditanyakan kepada saya, yaitu bagaimana kita bisa mengasihi Allah. Saudara, ini pertanyaan yang penting sekali dan pertanyaan yang sangat baik sekali. Dan banyak orang berpikir kalau kita mau mengasihi Allah yang ada di atas dan kita di bawah di dunia, kita harus mematuhi segala perintah Allah. Kita harus ke gereja, kita harus membaca Alkitab, kita harus memberi persembahan, dan lain sebagainya. Dan ini bukanlah sesuatu yang salah. Memang baik kalau kita mau mengasihi Allah, kita mematuhi perintahnya, kita dekat dengan Dia, datang ke gereja dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar ini ekspresi kasih kita kepada Allah yang Dia inginkan dari kita? Pada suatu hari, Yesus ditanya pertanyaan yang sangat penting oleh seorang ahli Taurat. Kita membaca ceritanya di Matius pasal ke-22 ayat 35-39. Dikatakan seperti ini. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Saudara, pertanyaan yang sangat baik sekali. Dan ahli Taurat ini tidak meminta 3 hukum atau 5 hukum. Dia hanya meminta 1 hukum. Di mana dari sekian banyak hukum Taurat, perintah yang paling penting. Dan jawaban Yesus sangat menarik sekali. Di dalam ayat ke-37 ditulis seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Dan saya pikir, saya imajinasi, ahli Taurat ini sudah tahu apa yang Yesus akan katakan. Dia sudah hafal, saudara-saudara. Dia tahu Yesus sedang mengutip dari Ulangan 6 ayat yang ke-5, dan dia puas dengan jawaban yang diberikan oleh Yesus. Dan saya membayangkan pada saat dia mendengar pertanyaan ini, dia berbalik, dia mau kembali ke tempatnya, tapi Yesus menghentikan dia, dan Yesus meneruskan jawabannya, yang sebenarnya ahli Taurat ini anggap sudah selesai. Di ayat 39, Yesus berkata, yang tidak disangka oleh ahli Taurat itu, Yesus berkata, "Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu." Berarti ini hukum yang setara, saudara-saudara. Yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara, ahli Taurat ini cuma minta 1 hukum yang terpenting. Tapi Yesus tidak memberikan jawaban yang dia inginkan, tapi dia memberikan 2 hukum. Dan ahli Taurat ini juga tahu. Ini diambil dari Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Jadi, yang dimengerti oleh ahli Taurat ini adalah seperti ini. Bahwa orang yang percaya Allah dipanggil untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dia mengerti ini, saudara-saudara. Tapi yang dia tidak pikir, yang dia tidak sampai, yang dia tidak anggap ada satu hubungan yang dekat antara kedua hukum ini adalah relasi antara hukum yang diberikan oleh Yesus yang pertama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dan hukum yang kedua tapi yang sebenarnya sama dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi sesama. Saudara, yang dikatakan oleh Yesus yang sangat luar biasa sekali di sini adalah seperti ini, bahwa orang yang percaya Allah dipanggil untuk mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Saudara lihat perbedaannya? Pengertian yang pertama, kedua hukum yang sangat berbeda, yang seakan-akan tidak ada hubungannya satu dengan yang lain. Tapi yang saya percaya Yesus ingin katakan adalah, kalau kamu ingin tahu bagaimana kamu bisa mengasihi Allah, saya kasih tahu caranya. Kamu dapat mengasihi Allah dengan mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara, kalau saudara berkata
kepada saya bahwa saudara mengasihi saya, tapi saudara tidak sayang atau tidak belajar untuk mengasihi anak saya tidak bisa menerima kasih saudara itu sebagai kasih yang sungguh-sungguh terhadap saya. Karena saya sangat mengasihi anak saya yang namanya Jaden, itu logika sekali, masuk akal. Kalau saudara berkata saudara mengasihi saya, saudara harus belajar untuk mengasihi anak saya. Inilah alasannya. Kenapa Yesus pada saat dia hidup di dunia, dia jarang sekali menghabiskan waktu di tempel atau di rumah-rumah ibadah, tapi sering kali Yesus menghabiskan waktu bersama dengan rakyat jelata. Dia sering kali menghabiskan waktu dengan para pelacur, dengan para pemungut cukai, orang-orang yang tidak diterima oleh para ahli agama. Karena apa? Karena Yesus tahu mengasihi Allah itu berarti harus mengasihi sesama. Dan inilah yang sayang sekali tidak dimengerti oleh para ahli agama. Sehingga mereka tidak menerima orang-orang yang mereka anggap tidak layak untuk diterima oleh rumah-rumah ibadah. Kalau saudara berpikir ini cuma satu jawaban Yesus yang eksklusif tapi tidak dikatakan lagi di tempat-tempat lain di Alkitab, saudara akan salah. Saya akan kutip bahwa ini adalah pengajaran Yesus di sepanjang perjanjian baru, saudara-saudara. Saya kasih contoh, misalnya 1 Yohanes 3 ayat 16-18 dikatakan seperti ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dia? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Saudara harus tahu bahwa menjadi pengikut Kristus itu berarti bukan saja kita belajar untuk mengasihi Allah secara vertikal, tapi kita harus belajar mengasihi sesama secara horizontal. Omong kosong, saudara-saudara, dikatakan oleh Yohanes, kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi kita tidak mau belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita secara horizontal yang kita bisa lihat. Dengan kata lain, saudara tidak bisa memisahkan kasih saudara terhadap Allah dengan kasih saudara terhadap sesama. Yohanes juga mengatakan seperti ini di Yohanes pasal yang ke-13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu. Ini sebenarnya kata-kata Yesus. Yesus mengatakan seperti ini dikutip oleh Yohanes. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, bagaimana orang tahu bahwa kita pengikut Kristus? Bukan karena kita rajin ke gereja saja. Bukan karena kita rajin baca Alkitab saja. Bahkan orang tidak tahu saudara ke gereja atau tidak. Orang tidak tahu saudara baca Alkitab atau tidak. Tapi orang akan tahu kalau saudara ini pengikut Kristus. Kalau saudara belajar untuk saling mengasihi. Ditulis juga oleh Lukas pasal yang ke-6. Ini dikatakan oleh Yesus juga. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sekali lagi saudara-saudara, bukan saja kita diminta untuk mengasihi sesama kita yang kita cocok, yang kita suka, tetapi bahkan ekspresi kasih kita terhadap Allah harus kita nyatakan dengan mengasihi bahkan para musuh kita. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 12. Kata-kata Tuhan Yesus, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kamu. Sekali lagi, saudara tidak bisa memisahkan kasih saudara terhadap Allah dengan kasih saudara terhadap sesama manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sudah mengekspresikan kasih Allah ini dengan kasih kita kepada manusia? Apakah orang-orang Kristen melakukan hal ini dengan baik? Sudah melakukan ini dengan baik? Sayang sekali,
Jawabannya tidak selalu, saudara-saudara. Saya membaca sebuah blog yang ditulis oleh Jim Morgan yang judulnya Why Aren't Christians Seen as Loving? Dikatakan di sini bahwa studi demi studi menunjukkan secara konsisten bahwa orang-orang Kristen seringkali dilihat orang sebagai orang-orang yang menghakimi, orang-orang yang membenci, dan hanya sedikit sekali orang-orang yang bisa diidentifikasikan sebagai pengikut Kristus di antara banyak orang yang mereka lihat. Saudara-saudara, di dalam pelajaran matematika ada sebuah teori atau ilmu yang disebut direct atau inverse variations. Ini mungkin terjemahan bebasnya bahasa Indonesia saya kurang begitu mengerti. Perbandingan langsung dan perbandingan terbalik, saudara-saudara. Saya kasih contoh. Misalnya, anak saya Jaden. Dia selama masa pertumbuhan, khususnya 2 tahun terakhir, sangat cepat sekali pertumbuhan tinggi badannya, saudara-saudara. Katakanlah dia naik tinggi badannya secara sejumlah 20%. Tapi dengan saat yang bersamaan, bukan saja dia naik tinggi badan secara 20%, tapi jadi dia juga naik berat badan sebanyak 20%. Nah, ini kita sebut sebagai direct variation. Tapi kita ambil contoh yang kedua, saya misalnya. Beberapa tahun terakhir ini, saya tidak semakin tinggi, tapi seperti banyak orang tua yang lain, kita semakin turun tinggi badannya. Katakanlah saya turun tinggi badan saya sebanyak 10%. Dan dalam 2-3 tahun terakhir ini, bukan saja saya turun tinggi badan 10%, tapi secara terbalik, secara inverse, saya naik berat badan 20%, saudara-saudara. Ini namanya inverse variation. Dan saudara-saudara, ini juga terjadi kepada banyak orang-orang Kristen. Pada saat kita pertama percaya kepada Yesus, pada saat kita memiliki kasih mula-mula kepada Allah, ada direct variation antara kasih kita kepada Allah dengan kasih kita kepada sesama. Dan itu bertumbuh ke arah yang sama. Semakin kita mengasihi Allah, semakin kita juga belajar pada saat kita pertama kali percaya kepada Tuhan, kita belajar untuk mengasihi sesama. Tapi lama-kelamaan, saudara-saudara, sayang sekali relasi ini berubah. Semakin lama orang Kristen pergi ke gereja, semakin lama kita ikut Tuhan, seringkali, sayang sekali, kasih kita kepada sesama bukan semakin tinggi, bukan semakin naik, tapi semakin turun, saudara-saudara. Wah, ini sangat mengecewakan sekali. Semakin lama orang pergi ke gereja, semakin menjadi menghakimi, semakin tidak toleransi, semakin merasa benar sendiri, saudara-saudara. Ini bukanlah yang dikehendaki oleh Yesus. Pertanyaannya, sekali lagi, kenapa ini terjadi? Kenapa semakin kita pergi ke gereja, bukan kita semakin baik seringkali, tapi kita justru semakin tidak baik dalam hubungan kita dengan sesama? Jawabannya, saya percaya, hanya satu. Yaitu bahwa kita, meskipun sudah ditebus oleh darah Kristus, meskipun kita sudah diampuni, meskipun kita sudah menerima anugerah hidup baru, tapi kita masih hidup di dalam kedagingan. Dan saat kita hidup dalam kedagingan, tendensi kita adalah untuk menuju ke arah egoisme, saudara-saudara. Kalau kita tidak dengar-dengaran kepada Roh Kudus, kalau kita tidak terus belajar membunuh kedagingan kita, saudara, yang terjadi adalah semakin lama kita ikut Tuhan, kita bukan semakin baik, tapi kita semakin mengikuti kedagingan kita. Dan ini bukanlah yang diinginkan oleh Yesus. Jawabannya, kalau saudara mau belajar terus untuk mengasihi Allah dengan lebih baik, dengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 2-8. Dia berkata seperti ini, "Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus
dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, mari bersama-sama. Saya juga harus belajar, saudara juga harus belajar. Saya tidak mengatakan saya sudah sampai, tapi kita masih dalam proses belajar bersama-sama. Belajar apa? Kita belajar semakin hari, semakin serupa dengan Yesus. Semakin hari, semakin kita mengerti, semakin kita belajar, marilah kita semakin merendahkan diri. Jangan jadi sombong, jangan jadi sok tahu, jangan jadi sok benar sendiri, saudara-saudara. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berkata bahwa kita mengasihi Allah, kita tidak bisa tidak. Kita harus belajar merendahkan diri dan mengasihi sesama kita manusia. Di saat-saat pandemi seperti ini, saudara-saudara, lebih penting lagi bagi kita orang-orang Kristen, pengikut Kristus, untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan mengasihi sesama. Mari kita bantu orang-orang yang tidak ada pekerjaan misalnya. Mari kita bantu orang-orang yang struggling saat-saat pandemi seperti ini. Pada saat kita mengulurkan tangan kita, pada saat kita membuka hati kita, pada saat kita belajar menjadi tangan dan kaki Yesus, disinilah orang-orang akan melihat sesungguhnya siapa kita. Mereka akan melihat Yesus yang hidup di dalam diri kita. Jadi orang Kristen itu tidak sulit-sulit seperti apa, saudara-saudara. Saudara tidak perlu tahu terlalu banyak. Yang saudara hanya perlu tahu adalah bahwa Yesus mengasihi saudara tanpa kondisi. Yesus mati untuk menghapus dosa-dosa kita, memberikan kita hidup kekal. Dan karena kasih yang sudah kita alami itu, kita harus menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan mengasihi sesama kita. Itulah esensi dari kekristenan. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama. Saya yakin saudara bisa. Saya yakin saya bisa. Apa yang sudah terjadi di masa yang lalu, biarlah itu lewat saudara-saudara. Tapi maju ke depan, janganlah kita menjadi orang yang sombong, orang yang jadi congkak, sok benar, dan sok tahu. Tapi mari kita belajar lebih lagi menjadi orang yang saling mengasihi, saling menyayangi, saling mengampuni, dan lain sebagainya. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mendengarkan dan sudah mengikuti. Saya berdoa kepada saudara-saudara semua bahwa Tuhan akan terus memberikan kekuatan yang saudara inginkan, saudara perlukan. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Karena itu marilah kita tundukkan kepala. Saya ingin mendoakan doa berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa batas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menunjukkan kepada kami apa artinya merendahkan hati, menjadi orang yang melayani. Tuhan, biarlah kasih yang sudah kami alami di dalam Kristus, itu akan kami tunjukkan kepada sesama sebagai ekspresi kasih kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih Allah Anak, dan kasih Allah Roh Kudus beserta dengan Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pastor Daniel atas renungan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan untuk Pastor Daniel dan keluarga, dan salam dari kami Jemaat Gracia Community. Dan untuk seluruh rekan saya, all team GCC Purwokerto, salam kompak dan salam sehat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih sehingga online experience kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah teman-teman, kita sangat bersyukur jika sampai hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar melalui gereja kita. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan Saudara semua yang telah dengan setia di dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin untuk memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar, atau langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Nah teman-teman, jangan kendor. Mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan kita memakai masker saat harus berada di luar rumah,
mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus berkati.